Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sabila Yusuf dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2019 dengan NIM 1901798, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan melakukan wawancara dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah kewirausahaan. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan wirausaha hebat, kakak dari rekan saya, Kang Reza. Selamat datang, Kang. Ya, halo. Ya, oke. Nah, Kang Reza ini merupakan yang berbisnis di bidang kuliner, yang mana akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dimulai dari perkenalan dari Akang aja, silahkan, Kang. Terima kasih buat Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izin memperkenalkan diri, nama saya Reza, Muhammad Reza Persetio. Saya berumur 27 tahun dan saya berpendidikan terakhir di kuliah di Universitas Pajajaran jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan. Dan di sini saya kegiatan saya sekarang adalah berbisnis di bidang kuliner, yaitu bola ubi, berdagang bola ubi. Gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke pembahasan bisnisnya nih, Kang. Bagaimana bisnis Ya, itu, boleh. idenya dari mana? Ya, boleh dijelasin, Kang. Jadi kan tadi udah disinggung sedikit, jadi bisnis yang saya sekarang sedang jalan itu di bidang kuliner dan lebih tepatnya di UMKM gitu. Nah, bisnis yang saya jalan itu adalah bola ubi kopong. Saya berjualan bola ubi kopong dan itu bertempatannya di pusatnya di Pati Ukur dan sekarang telah memiliki beberapa cabang. Udah ada 4 cabang di Margahayu, di Antapani dan di Ligar. Dan usaha saya itu usaha UMKM, jadi segmentasi pasarnya juga segmentasi pasar untuk kalangan anak-anak muda yang sedang apa namanya, pilihannya tuh karena bisnis saya tuh adalah bisnis cemilan gitu, di bisnisnya tuh mungkin seperti itu aja sih kurang lebihnya kayak Ya. gitu. Ini kan bola ubi nih ya, Kang. Kenapa sih milihnya bola ubi gitu? Padahal Ya. jajanan tradisional di Bandung itu banyak. Oh ya, kenapa harus bola ubi ya? Karena setelah saya dan teman saya mencari tahu peluang apa yang ada di Bandung gitu, di mana saya memilih untuk usaha, dan saya melihat kita melihat ada satu peluang di jenis bola ubi. Awalnya saya terinspirasi dari bola ubi kopong yang Garut Jati. Nah, di sana UMKM juga sama. Mungkin konsepnya masih tradisional, masih menggunakan metode yang dari dulu sudah dilakukan, dan kita melihat satu peluang itu dan kita melakukannya dengan serupa tapi ada diferensiasinya di hal yang lebih modern gitu. Nah, kita ngelihat peluang karena di Bola Ubi Garut Jati itu sudah berjalan dari tahun 62 sampai sekarang masih bertahan, di mana kami berkesimpulan bahwa bisnis bola ubi ini merupakan bisnis yang stabil gitu, yang bisa konsisten, bukan bisnis kayak yang musiman, kayak misalkan es kepal Milo, Thai tea dan lain-lain kayak gitu. Oke. Nah, selama Akang usaha nih, apa sih kesulitan yang pernah dialami? Karena kita nggak bisa pungkiri gitu, ketika kita melakukan suatu usaha, pasti ada hambatannya gitu atau gangguannya.
Nah, apa aja sih? Jadi gini, kalau menurut saya emang benar gitu ketika kita mau menjalankan bisnis itu pasti ada kesulitan di dalamnya gitu. Tapi eh, kesulitan itu pasti pasti muncul dan bakal dibenturin lagi dengan alasan kita buat berbisnis tersebut gitu. Jadi untuk alasan saya sendiri dan teman saya dalam memilih berbisnis itu karena sebuah kebutuhan, karena needs needs kita dalam mencari rezeki dan ditentukan pilihannya tuh berdagang atau berbisnis gitu. Mungkin teman-teman ada juga yang memilih pilihannya mencari rezekinya di bekerja ataupun yang lain dan nggak jadi masalah gitu. Itu sebuah pilihan dan semuanya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Cuman ketika bisnis yang saya lakuin itu karena kebutuhan alasannya, jadinya bisnis ini bisa dijalankan dengan dengan baik gitu. Tapi ketika bisnisnya dengan tujuannya hanya karena ingin kaya gitu, bisnisnya ingin sukses, itu pasti banyak banget bisnis yang berakhir dengan cepat gitu, nggak bertahan lama karena ketika dalam bisnis tuh pasti ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Tapi kalau misalkan kita tujuannya hanya ketika ingin enaknya aja, berarti kemungkinan besar bakal kecewa yang didapatinnya dan di situ banyak bisnis yang gagal gitu, kayak gitu. Nah, untuk kesulitan kesulitan saya sendiri yang lanjut dari alasan tersebut, yaitu adalah konsisten dan komitmen antar dua itu yang jadi masalah kita dalam menjalankan bisnis, karena pasti yang direncanakan gitu pasti banyak halangan, banyak banyak masalah di dalamnya, dan di mana kita harus tetap 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 komit kepada apa yang kita pilih dari awal, kita perjuangin, dan dalam menjalankannya kita bisa konsisten dengan apa yang kita mulai gitu, dari mulai sampai sampai berjalan terus kita harus konsisten di sananya gitu. Karena pada intinya berbisnis itu menurut saya jauh lebih berat daripada bekerja, karena ketika bekerja itu kita hanya memiliki tanggung jawab dalam satu skup kecil, di mana ketika ketika ada masalah dan ada masalah di satu skop kecil itu, kita bertanggung jawabnya hanya kecil gitu. Tapi kalau kita berbisnis, kesulitannya itu semua masalah yang ada ya kita terima sendiri gitu. Dan kita juga mau nggak mau harus paham keseluruhan dari sistem yang telah ada gitu. Kalau misalkan contohnya, kalau misalkan tes misalkan kerja di rumah sakit, misalkan di bagian admin atau misalkan marketing, ya mungkin masalahnya yang tanggung jawabnya hanya itu. Tapi ketika berbisnis ya seperti masalahnya itu seperti sama yang mempunyai rumah sakitnya gitu. Jadi sangat luas banget masalahnya, dan komitmen dan konsisten ini yang bisa mempertahankan usaha itu tetap berjalan gitu. Jadi yang paling utamanya itu ada dua itu, gitu sih. Ya, berarti kayak gimana kita kembali ke kita komitmen sama konsistensi kita sendiri ya Kang, ketika kita mau merintis sebuah usaha. Ya, Oke. ya seperti itu. Terus sekarang kan lagi pandemi nih ya Kang. Terus banyak banget Ya. anak-anak muda yang memang mulai terjun gitu untuk bisnis gitu, dan lihat orang nih, kayaknya bisnis tuh menarik gitu buat terus digali gitu, buat terus dicoba. Nah, ada nggak sih tips yang paling penting dari Akang gitu ketika seseorang mau memulai berbisnis? Eh
tips ya, di kala pandemi gini emang bener jadi banyak banget orang-orang yang ibaratnya banting setir gitu. Karena apa ya? Karena ya hal yang wajar gitu ketika sekarang sedang pandemi, terus peluang buat mencari kerja makin lebih kecil, jadi yang ada malah dikeluarin kan daripada bekerja gitu, lebih sulit gitu. Pasti pivotnya dia mencari jalan lainnya ya berbisnis gitu, karena berbisnis bisa bisa dilakukan mandiri gitu kan, kayak gitu. Nah untuk tips-tipsnya, eh, yang paling jelas, yang paling utama ya si bisnis ini yang pertama tidak semudah apa yang dipikirkan, apa yang direncanakan, karena di sini tadi saya udah bilang tadi ketika milih bisnis ya kalianlah yang jadi bosnya gitu, kalian yang jadi pemilik keputusan, kalian yang menerima semua konsekuensinya, rugi untung, ketika untung ya kalian bakal senang sekali, ketika rugi ya kalian bakal bakal kecewa sekali gitu. Tapi ya tipsnya mah nggak semudah apa yang nggak semudah apa yang direncanakan gitu. Malah bisa lebih berat daripada bekerja. Nah, dalam segi bisnis sendiri, kalau dari saya ada 4 hal sih di bisnis ini yang seenggaknya dimiliki oleh akang-akang teteh semua dalam memulai bisnis gitu. Yang pertama itu knowledge. Jadi knowledge ini, jadi ketika kita mau berbisnis, kita tahu dulu apa kita mau berbisnis, produknya apa, di bidang apa, apakah itu kuliner, fashion, atau dan lain-lain gitu ya, jasa segala macam. Nah, kita mengetahui juga industrinya seperti apa gitu. Kita misalkan bisnisnya fashion, kita harus mengetahui industrinya kayak gimana, market pasarnya kayak gimana, kayak gitu. Nah, itu yang pertama knowledge, yang kedua itu tipsnya itu adalah networking atau jaringan gitu. Jadi ketika kita memilih bisnis, apapun bidangnya, entah itu kuliner, entah itu apapun itu, kita harus tahu juga jaringannya gitu, jaringan yang kita miliki. Bukan berarti kayak orang dalam gitu ya, bukan gitu. Tapi networking di sini ketika misalkan Salma mau berbisnis baju, misalkan fashion, ya Salma mau nggak mau harus tahu eh, konveksinya seperti apa gitu kan. Orang-orang yang berkecimpung di bidangnya harus lebih mengenal gitu kan, siapa-siapa aja, link-link yang bisa mengarahkan kita ke apa namanya, ke bisnis yang kita jalani gitu. Gitu. Karena kita mau jualan baju tapi kita harus tahu juga kan buat bajunya di mana kayak gitu kan, atau gimana cara membuatnya kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiganya eh, capital. Capital di sini modal itu ya penting juga gitu. Nggak mungkin kita bisnis tanpa modal gitu. Cuman banyak banyak teman-teman yang apa namanya, yang menyerah sebelum berperang gitu. Jadi dengan alasan modal gitu. Wah nggak ada modal. Kalau misalkan mau bisnis ini modalnya segini nggak ada gitu. Karena pada dasarnya modal ini harus ada, tapi bukan jadi yang utama dalam memulai bisnis gitu. Karena ketika kita punya modal ya kita bisa melakukannya gitu dengan sesuai sama kapasitas, ataupun kita tanpa modal sama sekali tapi kita tetap ada modal, tapi caranya bukan seperti itu kan, kayak sistem kayak startup segala macam kan. Itu idenya dulu yang kita bikin idenya, kita terus mencari investor, dan investor itu setuju ya bisa-bisa jadi kan modal itu jadi ada gitu. Jadi modal itu harus ada tapi bukan jadi yang utama gitu. Itu yang ketiga. Dan yang keempatnya, yang paling pentingnya ketika kita mau berbisnis, yaitu know your market gitu. Jadi kita mengetahui market kita tuh siapa, market kita tuh usia berapa, kebiasaannya apa, terus kemampuannya seperti apa. Jadi kita menjual tuh tepat sasaran gitu. Emang ini hal yang sangat sulit untuk mencari market yang kita 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 target itu. Cuman banyak cara untuk mencari market pasar kita. Ya salah satunya ya trial dan error gitu. Kita coba sounding, terus kita coba
data segala macam, kita tuh produk kita tuh yang suka itu siapa sih gitu, usia berapa segala macam, sampai ke bentuk market kita dalam menjalankan bisnis itu orang-orang ini usia rentan segini, cewek atau cowok segala macam. Nah, itu yang paling penting dalam berbisnis gitu. 4 hal itu gitu. Kalau dari saya. Tipsnya itu. Iya, makasih Kang, keren banget penjelasannya. Jadi ada apa ya? Ada pijakan gitu ketika anak-anak muda atau orang-orang Kang Teteh yang nanti mau merintis usaha gitu. Ada 4 poin penting yang tadi udah dijelaskan sama Kang Reza. Nah, sebelum kita mengakhiri perbincangan kali ini, barangkali nih kan teman-teman yang udah nanti nonton penasaran nih, UBO itu apa, terus kita bisa cari tahu di mana itu info-info tentang UBO itu di mana ya Kang? Atau boleh tokonya langsung di mana? Oh iya. Jadi untuk teman-teman semua yang mau lebih mengenal bisnis kita atau mau mencoba produknya, jadi saya tuh berjualan di Bandung, ada 4 cabang sekarang. Yang utamanya itu di Pati Ukur, di seberang Unpad, di seberang BNI Unpad, di Metro di dekat Guest House Ungu, terus di Antapani di Jalan Purwakarta, di Telageria kalau dari arah kota, tengah kota. Terus kalau misalkan satu lagi di Ligar, itu di daerah Pahlawan ke atas lah gitu, dari Pahlawan ke kiri terus ke atas, di sana ada juga gitu. Dan kalau misalkan mau ngepoin juga di Instagram sendiri, kalau misalkan mau ngepoin ada di ubo.bdg. Di sana bisa dikepoin sih semuanya. Maksudnya tuh ada keseluruhan tentang bisnis kita, konsep segala macam ada di sana, ada di dalamnya. Dan produk kita juga bisa dipesan di di aplikasi GoFood sama GrabFood sih paling gitu. Oke. Ya teman-teman yang mungkin nanti. Sama satu lagi sih sama. Oh ya boleh Kang. Tes. Tes. Ya Kang, kedengaran nggak? Halo. Putus. Kedengaran tapi masih patah-patah sih suaranya. Masih lumayan nge-lag sih. Bentar. Sekarang masih nge-lag nggak? Suaranya aman, tapi videonya doang yang nge-lag. Aman. Yang tadi yang terakhir udah kerekam juga. Udah, tinggal yang tadi ada satu pesan lagi. Bentar ya. Ini kedengaran nggak? Kedengaran Kang? Kedengaran jelas nggak? Jelas. Paling kalau tambahan ini aja sih, kalau misalkan di kita tuh di UBI itu ada program, jadi ada program setiap hari Jumat itu bayarnya seikhlasnya gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau datang ke UBI terus mau mencoba programnya, bisa cobain datang hari Jumat, dan di hari Jumat tuh pembayaran seikhlasnya di semua cabang gitu. Bang, itu aja sih. Insya Allah banget gitu. Ya bisnisnya Kang Reza ini, semoga mungkin disimpulin sedikit dulu dari Salma bahwa ketika kita memulai bisnis itu kembali ke diri kitanya sendiri, kita harus mau konsisten dan komitmen sama apa yang sudah kita pilih. Dan ketika kita memilih bisnis, artinya kita jadi supir utama dari roda bisnis itu berjalan gitu. Dan bisnis itu nggak semudah apa yang kita bayangkan doang gitu. Di dalamnya itu pasti banyak rintangan yang harus kita hadapi. Gitu ya Kang.
Agak ngelag, sama agak ngelag. Iya ya Kang, bentar. Ini masih nge-lag gak? Ya Allah. Tuh, gara-gara. Ini kenapa ya? Internet saya atau apa ya ini? Internet Salmanya Kang. Oh iya iya. Masih nge-lag gak Kang? RI. Udah agak mendingan. Oke. Mau Ini putus-putus gak Kang? Rahus putra? aman. Ya udah, itu gitu. Oke. Iya. Tapi agak ada, jadi kadang lag, kadang enggak gitu. Oh iya, bentar Kang. Kayak gitu. Tes. Lancar nggak Kang? Alah banget Kang. Ya lumayan lancar. Oke. Oke ya teman-teman semua, mungkin disimpulkan sedikit dari perbincangan kita pada kesempatan kali ini, bahwa ketika kita memulai untuk berwirausaha atau berbisnis, artinya kita harus mau menghadapi segalanya gitu. Karena kita yang jadi supir utama dari bisnis tersebut gitu. Dan apa yang kita bayangkan itu nggak seindah rencana-rencana kita sebelum kita terjun langsung gitu ke wirausaha tersebut. Gitu ya Kang paling. Ya, betul. Semoga teman-teman bisa ambil banyak banget manfaat dari Kang Reza, dan mungkin teman-teman yang mau langsung datang ke store atau mau pesan UBO-nya boleh banget. Terima kasih Kang buat waktunya, kesempatannya, dan ilmunya. Ya, terima kasih juga. Mohon maaf apabila banyak banget kendala. Sekian dari Salma. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya makasih juga. Makasih Kang. Mas Ya. Boleh lip.